Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan Dodi. Dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua sehat ya Kang Didin. Betul Dodi. Kang Didin dan juga Dodi mendoakan semoga adik-adik di rumah dalam kondisi sehat. Amin. Dan juga tetap menyenangkan. Maksudnya? Ya, senang belajar dan membantu orang tua Kang Didin. Betul. Membantu mama atau membantu ayah itu menyenangkan loh adik-adik. Oh ya? Iyalah, bisa dapat pelajaran. Maksudnya? Misalkan adik-adik membantu mamahnya menyapu lantai. Pelajarannya apa? Nah, pelajarannya itu tentang ketelitian. Ketelitian. Iya, misalkan saat menyapu, lantai mana yang masih kotor dan lantai mana yang masih bersih. Jadi bisa membedakan mana yang kotor dan bersih ya Kang Didin. Betul. Jadi adik-adik teliti, bisa membedakan tentunya. Iya. Dodi jadi paham. Adik-adik semua, ayo bareng-bareng. Sama-sama. Iya maksudnya sama-sama kita membantu ibu. Ya, terus yang punya kakak kita bisa main bersama, kerja sama. Kerja sama apa? Yang merapihkan kamar. Iya, merapikan kamar, bantalnya diangkat. Diangkat kemana? Diangkat maksudnya dirapikan Kang Didin. Betul juga. Nah, adik-adik yang hebat. Kang Didin. Apaan sih? Dodi kan kemarin jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Dodi? Jalan-jalan terus naik beca. Oh, jalan-jalan naik beca. Pasti keliling taman. Bukan. Kemana emangnya? Keliling ke planet. Hah? Dodi jalan-jalan naik beca ke planet? Emang bisa? Ya bisa lah. Adik-adik, mungkin tidak. Kita jalan-jalan naik beca tapi ke planet. Kang Didin nggak percaya. Enggak, Adik-adik percaya apa tidak? percaya tidak. Kang Didin nggak percaya. Aduh, Kang Didin, Dodi jalan-jalan ke planet. Sekarang kalau misalkan adik-adik mau berpikir, dicerna, beca itu kan ada di darat ya. Iya, Terus kalau planet ada di mana? jauh Kang Didin. Kalau becanya diangkat. Berat. Nah, kita tahu kan kalau diangkat jadi berat. Berarti Dodi bohong. Enggak, Dodi nggak bohong. Dodi sebenarnya pengen jalan-jalan ke planet. Iyalah. Punya cita-cita bagus. Tapi kalau ke planet naik beca, jadi ingat. Ingat apa? Ingat dongeng yang pengen Kang Didin sampaikan hari ini. Emangnya tentang apa? Judulnya Laki-laki Pencuri Kuda. Lelaki pencuri kuda. Ya, lelaki pencuri kuda. Seperti apa dongengnya? Nah, adik-adik di rumah penasaran kan? Yuk duduk yang manis. Ingat, tidak membuang sampah sembarangan saat nonton dongeng anak. Saksikan Dongeng Anak bersama Kang Didin Dan juga Dodi. hanya di
Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik di rumah setelah duduk rapi, yang bawa makanan boleh sambil makan. Tapi ingat, sampahnya Tidak dimakan. kok sampah dimakan, dibuang pada tempatnya. Ya iyalah Kang Didin. Masa mau dibawa jalan-jalan? Kang Didi nundongin dulu. Iya, dongeng. Ayo dong, kita mulai. Baik, kita mulai dongengnya. Dongengnya adalah Tenang dulu Dodinya. siap. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, ada seorang lelaki. Berarti satu. Ya sendirian lah. Kalau seorang itu satu. Iya, Dodi jadi belajar berhitung. Satu, Sendirian. satu sendirian. Ada seorang laki-laki, dia sedang mengendarai kuda. Wah, dia mau kemana Kang Didin? Niatnya sih pengen ke pasar. Mau ke pasar? Jalan-jalan, pulangnya belanja. Terus apa yang terjadi? Nah, saat laki-laki itu menunggangi kuda, ternyata dia itu kebingungan jalannya. Maksudnya dia tersesat. Ya, betul. Lelaki itu tersesat. Dia nggak tahu jalan. Wah, sepertinya jalan ini buntu. Aduh, saya lupa jalan ke sini. Walaupun lelaki itu lupa jalan pulang, dia terus memacu kudanya. Wah, semakin jauh semakin repot. Iya, tapi lelaki itu dia tersenyum. Kenapa Kang Didin? Soalnya walaupun hari semakin menjelang malam, Gelap. ya hari sudah mulai gelap, laki-laki itu melihat di depannya ada sebuah penginapan. Wah, dia pengen nginap. Dia pengen istirahat. Dia pacu kudanya, mulai lambat. Dan berhenti. Betul. Lelaki itu berhenti tepat di depan penginapan. Menginap. Mau nginap. Terus kudanya masuk kamar. Ya tidak lah. Masa kuda masuk penginapan? Simpannya di mana? Nah, lelaki itu dia menarik kudanya dan Dikasih makan. ya dikasih makan tentunya. Tapi diikat. Kok diikat? Ya kan kuda diikat. Oh iya ya. Kuda lalu diikat. Diikatnya kemana? Nah, di depan penginapan itu ada sebuah pohon. Besar. Ya sedang lah, gak terlalu besar juga. Terus Kuda diikat di sebuah pohon. Semoga kudaku bisa istirahat dengan tenang. Sedangkan aku istirahat. Lelaki itu masuk ke sebuah penginapan dan ia pun memesan kamar. Adakah kamar kosong di sini untukku? Ada tuan, silakan. Ia pun memilih kamar yang nyaman. Di dalamnya ada ruangan yang luas. ada lemari. Kok lemari? Iya, kan buat nyimpan baju. Betul, nyimpan baju kotor. Yang jelas lelaki itu langsung masuk ke kamar. Pasti Ngapain? mandi. Betul, mandi. Karena badannya yang kotor, dia merasakan kelelahan. Setelah mandi, dia ngapain Kang Didin? Nah, setelah mandi,
lelaki itu nonton TV. Terus kudanya diajak. Loh, kudanya diajak? Ya kuda nggak bisa diajak masuk. Wah, kasihan sekali. Lelaki itu asik-asikan di penginapan. Dia tidur nyaman, mandi nyaman, pasti pakai air hangat. Mandinya pakai air hangat. Iya, Dodi juga pernah. Adik-adik di rumah, siapa di antara kalian yang pernah menginap di hotel? Ah, Dodi pernah. Hotel mana? Hotel yang ada kardusnya. Loh, kok hotel ada kardusnya? Maksudnya Kang Didin tidur di hotel. Nah, Dodi dikardusin. Waktu itu. Iya, Terus, seneng sih. kenapa? Ada AC-nya. Ada AC. Terus Kang Didin, Apaan? ketika lelaki itu sedang istirahat, kudanya di luar. Ya, kudanya disimpan di luar, diikat di sebuah pohon. Tanpa diketahui oleh lelaki tadi yang sedang beristirahat, ternyata ada sosok yang mengintai. Maksudnya, Ada seorang pencuri, dia menginginkan kuda yang diikat di sebuah pohon. wah, bahaya. Aduh, siapa sih? Bapak kuda. Loh, kok bapak kuda? Maksudnya bapak yang punya kuda keluar. Di luar ada pencuri. Pencuri. Pencuri itu apa sih? Pencuri itu adalah orang yang merampas hak orang lain. Jadi bukan miliknya. Ya bukan, kalau miliknya berarti diakui. Jadi nggak baik dong. Ya betul, mencuri atau mengambil hak orang lain itu dilarang. Kok dilarang? Ya dosa. Terus kejahatan. Ya itu juga kejahatan. Nah adik-adik di rumah, sang pemilik kuda dia malah tertidur. Wah, pencuri. Aduh, gimana ya cara? Aduh, Dodi jadi panik. Dodi nggak usah panik, santai aja. Seperti adik-adik yang di rumah, duduk santai, menyaksikan dongeng. Tapi kuda dalam bahaya Kang Didin. Iya, kudanya dalam bahaya. Karena pencuri itu semakin mendekat dan ketika pintu kamar pemilik kuda itu tertutup dan lampu dipadamkan. Artinya Dia hendak tidur nyenyak. betul, suasana malam sudah menyelimuti alam. Dan pencuri itu dia tertawa bahagia. Kok tertawa? Soalnya sepi. Iya, dia tertawa. Padahal dia kan melakukan perbuatan buruk. Ya, dia melakukan perbuatan buruk. Malam telah tiba. Bintang-bintang dan rembulan bersinar. Tapi aku yang paling bahagia. Kenapa bahagia? Soalnya sudah lama aku ingin memiliki seekor kuda. Tapi itu bukan milikmu, Tuan. Wah, kau usah berisik. Nanti yang di sono yang sedang tidur akan terbangun. Akulah pencuri yang beruntung. Pencuri itu merasa bahagia karena Dia merasa tidak ada yang melihatnya. iya, ada bintang-bintang. Tidak akan berkomentar. Bintang gak bakal komentar. Tapi kan harusnya dia tahu Kang Didin. Maksudnya Iya kan, mengambil milik orang lain itu perbuatan tercela. perbuatan buruk. Iya, tercela itu buruk. Nah, adik-adik ingat,
pesan Kang Didin. Dodi juga. Oh iya, pesan Kang Didin dan Dodi. Kita harus menjaga apa? menjaga diri supaya tidak merampas atau mengambil hak orang lain. Karena Dosa. di negara kita juga dilarang. Iya, jadilah pribadi yang jujur. Nah, betul adik-adik. Akhirnya, Apaan? ya itu ceritanya. Oh, dongengnya mau dilanjutin. Iyalah. Nah, adik-adik, setelah pencuri itu mendekat ke kuda dan ia pun membuka tali yang mengikat di pohon. Wah, terlepas. Ya, dia berhasil. Ternyata tidak dikunci talinya. Aku pun membukanya. Wah, 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 wah. Aku memiliki kuda yang sehat. Kau usah tidak bersuara, wahai kuda hebat. Dia panik saat kuda itu ditarik, lalu Pasti dinaikin. nah, ternyata sang pencuri itu menuntun kuda. Dibawa kemana? Ia menyembunyikannya tidak jauh dari pohon di mana kuda itu diikat. Wah, jadi dia bukan orang jauh. Bukan, ternyata pencurinya itu dekat dengan penginapan. Wah, gitu ya. Betul, Terus kudanya langsung disembunyikan. ya, disembunyikan di sebuah tempat tidak jauh dari penginapan. Nah, aman. Pasti ketika pagi hari, aku yakin yang punya kuda akan mencarinya. Dan, aku punya inisiatif, aku punya cara. Caranya apa? Berpura-pura tidak mengetahuinya. Wah, jujur dong. Adik-adik, aduh, nggak usah ikut seperti ini ya. Maksudnya, Iya, dia berpura-pura. Harusnya kan jujur. betul sekali. Kita harus menjadi pribadi yang jujur. Terus pemilik kudanya bangun nggak? Karena kelelahan, dia tidak bisa pulang. Tidurnya nyenyak sekali. Nggak, kayak Dodi kalau tidur. Emang Dodi kalau tidur gimana? Ngorok. Adik-adik, siapa yang kalau tidur Ngorok. kamu? Iya. Adik-adik ada? Angkat tangannya. Wah, pada diam. Maksudnya Malu. malu. Nah, ketika dia ngorok, pagi datang dan pemilik kuda itu terbangun. Segar sekali pagi ini. Kalau pagi secerah ini, pasti aku bisa pulang dan kembali ke rumahku. Tapi minum dulu. Wah, minum teh hangat. Dia sarapan di penginapan. Betapa terkejutnya sang pemuda tadi atau laki-laki tadi ketika ia membuka jendela. Hah? Dia panik. Kenapa panik? Soalnya kuda yang ia tumpangi ketika malam saat jalan-jalan dan tersesat yang ia ikat di pohon telah tiada. Wah, terus? Dia pun bingung dan langsung keluar. Kudaku, kuda, di manakah? Kuda. Aduh, di mana sih? Loh, Dodi tahu nggak? Nggak tahu.
Dodi nggak tahu lah, karena kejadiannya Dodi nggak ada. Nah itu maksudnya. Adik-adik di seluruh Indonesia, sang pemilik kuda itu panik. Tapi anehnya, laki pencuri tadi menghampiri. Wah, dia mau berbuat baik. Bukan, dia pura-pura tidak tahu. Tuan, sepertinya engkau sedang mencari sesuatu. Iya, aku sedang mencari kudaku. Kuda? Kau mencari kuda? Iya, sebelum aku masuk ke kamar, kudaku diikat di sini. Diikat di dekat pohon ini? Iya, tapi kok saat terbangun dari tidur, kuda itu sudah tiada. Wah, pasti kudamu dimakan oleh pohon yang ini. Buktinya nggak ada kan? Kau diikat di sini, berarti pohon ini yang memakannya. Masa pohon kok makan kuda? Ya sudah, kalau tidak percaya. Pencuri itu berpura-pura. Berpura-pura dia tidak mengetahuinya. Padahal dia yang menyembunyikannya. Betul. Ketika panik, sang lelaki pemilik kuda dia mencari ke kiri. Ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Ya, semua komplek, semua penginapan, lahan-lahannya walaupun kecil, dia lewati. Mencari kuda. Ya, akhirnya dia pun berpapasan dengan seorang kakek tua. Kakek tua. Wah, pemuda, kau sedang apa? Di sini sepi. Kek, maafkan aku, Kek. Aku sedang mencari kudaku. Kudamu disimpan di mana? Kau mencarinya. Sini, kakek ikut aku. Baiklah. Akhirnya sang kakek dituntun oleh pemuda yang memiliki kuda itu. Wah, dibawa kemana? Ia menunjukkan tempat di mana kudanya diikat. Wah, jadi semoga kakek itu mengetahuinya. Wah, jadi kamu itu mengikat kuda di sini. Iya, Kek. Tapi kudanya hilang. Pasti dimakan pohon ini, kakek. Oh, betul sekali. Kemarin saja ada yang melaporkan kepadaku. Melaporkan apa, Kek? Kemarin ada kejadian laut itu kebakaran. Kebakaran? Iya, dia melaporkan kepadaku. Laut kebakaran. Terus bagaimana cara memadamkan api di laut, Kek? Sang kakek bercerita bahwa laut kebakaran dan untuk memadamkannya, para penduduk membawa jerami untuk mematikan api yang membakar laut. Kakek ini bisa saja. Mana mungkin laut kebakaran lalu dipadamkan dengan jerami. Pasti kakek berbohong. Ayo ngaku berbohong ya, Kek. Itu tidak mungkin. Jika itu tidak mungkin, sama seperti ucapanmu. Maksudnya? Pencuri itu panik. Ternyata sang kakek itu sangatlah jenius. Wah, hebat. Kakek itu ternyata mau membuka rahasia. Maksud kakek apa? Kau mengatakan kuda yang diikat di pohon ini hilang, dimakan pohon, sama seperti laut kebakaran.
Maksudnya? Kau yang berbohong. Ayo, kembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Kau pasti mencurinya. Nah, adik-adik, akhirnya sang pencuri itu merasa malu, mukanya merah, dan ia pun dipaksa oleh sang kakek untuk mengembalikan kudanya. Wah, hebat kakeknya ya. Betul, akhirnya ia pun menyerahkan dan sang pemilik kuda mengucapkan terima kasih. Kepada kakek. Ya, ingat ketika kita ditolong maka ucapkan. Terima kasih. Sang pencuri itu merasa malu dan ia pun mengucapkan minta maaf. Mohon maaf karena telah mencuri dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Betul, akhirnya mereka bahagia dengan saling memaafkan dan minta maaf. Nah, adik-adik di rumah, itulah tadi dongeng Kang Didin. Laki-laki pencuri kuda. Itu judulnya. Wah, seru ya, kakek-kakeknya hebat. Iya, betul. Adik-adik di seluruh Indonesia. Kenapa pencuri itu bingung ketika sang kakek mengatakan ada kebakaran laut? Ya iyalah, dia pasti bingung. Mana mungkin laut itu kebakaran. Kok mana mungkin? Iya Kang Didin, adik-adik pasti tahu. Air laut itu kan banyak. Mana mungkin kebakaran. Itu adalah sebuah istilah. Istilah bahwa hal tidak mungkin. Betul, karena kejeniusan sang kakek, pemuda itu bisa pulang kembali ke rumah mengendarai kudanya. Nah, adik-adik di rumah, bersikaplah jujur. Dan juga kita harus lebih jujur. Jujur bagaimana maksudnya? Ya, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan tidak mudah kita merampas milik orang lain. Jangan sampai kita memiliki hak-hak orang lain, apalagi benda milik orang lain. Iya, seperti pencuri tadi. Nggak jujur. Adik-adik di rumah, yuk bersikaplah jujur dan ingat, jujur itu Mujur, orang yang tidak jujur. hidupnya akan hancur. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, tetap ya saksikan Dongeng Anak bersama Kang Didin Dan juga Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.